Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video kali ini, aku mau ngebahas apa aja ciri-ciri hamil anak cowok. Nah, bagi kamu yang penasaran, simak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk di-subscribe ya. Terima kasih. Nah, oke, apa aja sih ciri-ciri hamil anak cowok? Ini itu berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Jadi waktu aku hamil anak cowok, ciri yang pertama itu perut aku itu tidak terlalu melebar. Jadi bentuknya tidak terlalu besar, tetapi dia lebih ke arah atas. Jadi lebih kayak membujur kayak gitu. Ini foto aku waktu pas aku hamil si Zian. Ini usia kehamilan aku 32 minggu kayaknya. Jadi perut aku ini kan dia nggak terlalu melebar kayak gitu, tetapi dia lebih ke arah atas, pembesarannya itu lebih ke arah atas kayak gitu. Memang banyak yang bilang kalau ini kamu hamilnya anak cowok kayaknya, soalnya perutnya itu nggak terlalu besar, nggak melebar gitu. Ada yang bilang kalau misalkan perutnya bulat atau kayak melebar gitu, kehamilannya biasanya cewek. Dan kalau perut aku ini memang tampaknya itu lebih ke arah atas, atau lebih memanjang ke arah atas. Dan ternyata bener anak aku itu cowok. Nah, lanjut, apa aja yang aku rasain ketika aku hamil anak cowok? Pergerakannya, jadi gerakan janinnya itu ada di sisi kanan atas. Jadi aku lebih kerasa kayak dia nendang-nendang gitu di bagian kanan atas. Jarang banget kerasa bagian bawah atau bagian kiri, itu jarang banget. Keseringannya itu bagian kanan, dan paling seringnya itu memang di kanan atas. Nah, kayak gitu. Nah, terus detak jantungnya antara 153, 157, 154, pokoknya dia nggak pernah di bawah 150. Nah, ini tetapi kalau untuk detak jantung itu sebenarnya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu bisa jadi patokan banget gitu ya. Tapi kalau yang aku alami itu detak jantung Zian tidak pernah di bawah 150. Jadi detak jantung dia itu antara 154, 157 gitu. Bahkan waktu pas mendekati dia lahir itu kemarin detak jantung dia itu malahan lebih tinggi lagi, 167, 162. Dia mengalami fetal distress waktu itu karena akunya ada pendarahan kayak gitu. Nah, terus lanjut, aku kemarin waktu pas hamil Zian itu nggak terlalu ngidam. Jadi nggak terlalu kayak pengen ini pengen itu, nggak, hanya sesekali memang ada rasa pengen apa kayak gitu, tetapi nggak terus-terusan gitu. Terus aku juga tidak mengalami mual muntah yang berlebihan. Ada rasa mual, kadang-kadang ada juga muntahnya, tetapi tidak berlebihan. Kayak misalkan setiap hari muntah terus, nggak mau makan kayak gitu, nggak. Yang aku alamin itu biasa aja, tetap mual, ada juga mualnya, tetapi sesekali, tidak terlalu sering. Kalau untuk mual muntah ini ada beberapa teori yang menghubungkan kalau misalkan anaknya cowok memang kadang-kadang tidak terlalu mual muntah karena kadar hormon estrogennya lebih sedikit. Kalau yang untuk anak cewek, ada yang menghubungkan kalau dia akan mengalami mual dan muntah yang lebih parah karena adanya kadar hormon estrogen yang lebih banyak kayak gitu. Tetapi sekali lagi itu namanya teori ya, jadi setiap orang juga bisa mengalami hal yang berbeda-beda. Dan selanjutnya, muka aku lebih glowing. Jadi waktu pas aku hamil itu aku nggak ngalamin kayak muka aku lebih buluk, lebih kusem kayak gitu, aku nggak ngalamin. Kalau menurut aku saat aku hamil itu muka aku, menurut aku sih lebih glowing, lebih kayak bersih kayak gitu. Nah, untuk muka ada memang beberapa dari teman aku yang hamil anak cowok itu mukanya bertambah glowing, ada. Terus kalau misalkan yang hamil anak cewek biasanya ada bintik-bintik hitam. Biasanya ada kayak flek-flek di wajah gitu, flek-flek hitam kayak gitu. Nah, kebanyakan hamilnya anak cewek kayak gitu. Tetapi kalau yang aku alamin kemarin, aku waktu hamil aku tidak mengalami flek-flek hitam di wajah, dan juga kalau aku yang merasain sih muka aku tambah glowing kayak gitu.
Ada juga yang bilang kalau misalkan hamil anak cewek itu kan kecantikan ibunya disedot sama anaknya gitu ya. Jadi ibunya lebih kusem kayak gitu. Kalau hamil anak cowok, kecantikan ibunya nggak disedot sama anaknya. Jadinya muka ibunya tetap glowing. Tetapi itu hanya sebatas teori ya. Tetapi kalau yang aku alamin itu muka aku memang lebih glowing, lebih cantik kayak gitu. Tidak bertambah kusam. Dan juga tidak ada flek-flek hitam. Nah, terus untuk makanan, ketika aku hamil si Zian kemarin, itu aku lebih suka ke arah makanan yang asin. Jadi, makanan itu kadang-kadang aku masaknya lebih asin. Bahkan suami aku sering bilang, kok kamu masaknya keasinan kayak gitu. Biasanya nggak pernah keasinan. Tapi, kalau yang aku rasain itu masakannya pas. Nah, terus kalau misalkan pas aku beli bakso, atau beli mie ayam gitu ya. Kalau abang-abangnya kayak ngasih bumbunya itu kayaknya menurut aku kurang asin, jadinya aku minta garam lagi kayak gitu. Nah, tetapi itu beda-beda ya setiap orang. Kalau yang aku alamin, aku lebih suka makanan yang agak asin. Jadi kalau misalkan kurang garam, aku sering nambahin. Kalau menurut orang lain makanan aku ini keasinan, tapi kalau menurut aku itu makanan aku betul pas asinnya kayak gitu. Waktu itu aku tahu hamil anak cowok itu waktu aku USG usia kehamilan 24 minggu. Jadi waktu 6 bulan aku USG itu sudah tampak jenis kelaminnya laki-laki. Tetapi tetap saja dokter bilang 90% laki-laki, 10%-nya memang kuasa Tuhan. Karena memang namanya alat ataupun USG itu kita tidak bisa langsung percaya 100%, tetapi memang kadang-kadang mendekati karena kan bisa langsung dilihat kayak gitu ya. Kecuali kalau yang ragu kayak yang ketutup gitu. Nah, jadinya ragu entah cowok apa cewek. Tetapi waktu itu, waktu aku USG itu memang tampaknya jelas bahwa benar-benar alat kelamin laki-laki dan ternyata waktu lahir babynya laki-laki kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang pengen USG, pengen tahu jenis kelamin bayi, sebaiknya USG-nya itu antara usia 6 bulan. Karena kalau misalkan usia sudah di atas 7 bulan baru USG untuk tahu jenis kelaminnya, itu kadang-kadang dia sudah tertutup sama kakinya, jadi nggak tampak kayak gitu. Tetapi kalau usia 6 bulan itu biasanya babynya kan belum terlalu besar, jadinya bisa lebih jelas jenis kelaminnya. Itu tadi yang aku alamin, ciri-ciri ketika aku hamil anak cowok. Nah, itu berdasarkan pengalaman pribadi aku. Tetapi kadang hal itu tidak bisa disamakan antara wanita satu dengan wanita yang lainnya. Mungkin aku mengalaminya seperti itu, tetapi ada orang lain yang mengalaminya lain. Contohnya misalkan hamil anak cowok, mukanya lebih kusam kayak gitu, nggak mau berbedak, nggak mau pakai lipstik kayak gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Jadi setiap orang itu bisa beda-beda. Namun apapun itu, yang paling penting adalah dedeknya sehat. Baik itu cewek, baik itu cowok, semuanya tetap anak kita. Dan yang paling penting adalah babynya sehat. Mau laki-laki, mau perempuan, kita harus menerima dengan lapang dada. Karena itulah anak kita dan itulah anugerah untuk kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.